Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian Fikih Mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas dan membicarakan bagaimana hukum apabila seorang pasien yang telah mati batang otaknya dan mempergunakan alat bantu. Apakah boleh alat bantu tersebut untuk dilepaskan atau tidak? Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita mengenal ada yang namanya batang otak. Batang otak itu adalah bagian bawah otak yang terhubung kepada sumsum tulang belakang. Nah, batang otak kita ini sangat berperan penting dalam sistem pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, dan ketika kita menelan, bahkan mempengaruhi kesadaran dan gerakan tubuh kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan seseorang yang mengalami mati batang otaknya? Mati batang otak ini adalah suatu kondisi di mana fungsi otak itu berhenti dan membutuhkan bantuan alat medis untuk bisa bertahan hidup. Artinya seseorang yang telah mati batang otaknya ini, dia tidak sadar dan tidak bisa bernapas kecuali kalau memakai alat bantuan medis. Nah, alat bantuan medis ini itu dapat membuat jantung penderitanya itu kembali berdetak, dadanya bisa naik turun, dan bisa bernapas kembali dengan bantuan ventilator. Cuman alat ini tidak bisa mengembalikan fungsi otak dan kesadarannya. Seseorang bisa mengalami mati batang otak ini ketika dia diakibatkan oleh suplai darah atau suplai oksigen itu terhenti ke otaknya. Seseorang bisa mengalami mati batang otak ini apabila mempunyai sebab-sebab diantaranya adalah ketika dia mengalami henti jantung atau ketika mengalami serangan jantung. Bisa juga karena stroke atau penggumpalan darah, atau bisa juga karena cedera kepala yang parah dan terjadi pendarahan di otak, atau bisa juga karena infeksi, atau bisa juga disebabkan oleh tumor yang berada di otak. Adapun gejala-gejala mati batang otak ini diantaranya adalah apabila pupil itu tidak bisa lagi merespon cahaya. Kemudian bisa juga tidak menunjukkan reaksi terhadap rasa sakit, atau tidak memiliki refleks kornea, yakni dia matanya tidak berkedip ketika disentuh, kemudian mata tidak bergerak ketika kepala digerakkan. Mata juga tidak bergerak ketika air dingin diteteskan di telinga, dan tidak mempunyai respon tersedak saat bagian belakang tenggorokan disentuh. Kemudian tidak bisa bernapas ketika ventilator dimatikan. Tidak ada juga respon batuk dan tidak ada respon muntah. Kemudian tidak menunjukkan aktivitas otak saat dilakukan tes kelistrikan pada otak. Nah, jadi ini adalah di antara beberapa gejala yang merupakan tanda kematian batang otak. Kemudian cara dokter mendiagnosis kematian otak ini diantaranya adalah dokter tersebut harus memastikan dulu apakah gejala ini ditimbulkan bukan karena overdosis obat atau bukan karena hipotermia,
jadi ketika suhu tubuh sangat dingin, atau karena kurang aktifnya kelenjar tiroid. Jadi kalau bukan karena hal tersebut, maka dokter bisa melakukan beberapa tes atau serangkaian tes untuk mengetahui apakah hal tersebut merupakan mati batang otak atau tidak. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang dokter untuk mengetahui hal tersebut bisa dengan cara menyorotkan senter atau cahaya ke kedua mata untuk melihat respon pupil terhadap cahaya. Kemudian bisa dengan mengusapkan tisu atau kapas tipis ke mata untuk melihat reaksi terhadap sentuhan tersebut, karena biasanya mata itu tergolong sangat sensitif. Kemudian bisa juga melakukan tekanan pada dahi dan mencubit hidung untuk melihat gerakan respon. Kemudian memasukkan air dingin ke setiap telinga yang biasanya menyebabkan mata bisa bergerak. Kemudian bisa juga menempatkan pipa plastik tipis ke tenggorokan untuk melihat respon tersedak atau batuk. Bisa juga melakukan tes EEG untuk mengukur kelistrikan otaknya, karena orang yang sudah meninggal itu tidak memiliki listrik lagi di otaknya. Begitu juga bisa melakukan tes EKG untuk melihat aktivitas listrik di jantung. Kemudian bisa melakukan CT scan atau MRI atau USG. Nah, serangkaian tes ini bisa dilakukan 2 kali untuk meminimalkan kemungkinan terjadi kesalahan. Kalau misalnya setelah serangkaian tes tersebut dilakukan dan tidak ada respon, maka bisa dipastikan orang tersebut telah mengalami kematian otaknya. Jadi batang otaknya telah mati gitu. Kemudian kematian batang otak ini berbeda dengan koma. Jadi tidak sama dengan koma. Kalau mati batang otak itu adalah ketika batang otak itu semua fungsinya berhenti. Jadi dan tidak bisa berfungsi kembali. Umumnya seseorang yang mengalami mati batang otak ini biasanya akan dinyatakan meninggal dunia ketika dia tidak bisa sadar kembali. Sementara kalau koma, dia hanya tidak sadarkan diri akibat suatu penyakit, tetapi sebenarnya masih hidup. Dan orang yang koma itu bisa saja bernapas, kadang-kadang tanpa melalui alat bantu. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, nah kita akan membahas apakah nanti alat bantu yang dipakaikan kepada orang yang mati batang otak ini boleh segera dilepas atau tidak setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui bahwa jika batang otak seorang manusia itu sudah berhenti berfungsi, maka kemungkinan besar secara medis orang tersebut adalah meninggal dunia. Kemudian dalam pembahasan fikih, ulama juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kematian atau maut atau terputusnya ajal atau wafat. Jadi semua bahasa tersebut mengindikasikan satu hal, yaitu terhentinya denyut jantung dan tidak terabanya denyut nadi pada leher. Nah, semua sebutan tersebut tadi itu adalah para ulama mengatakan itu adalah ungkapan pada suatu peristiwa, yaitu peristiwa yang dinamakan terpisahnya antara roh dan jasad. Jadi kalau menurut ulama, yang dinamakan kematian dalam fikih itu adalah ketika ruh dan jasad itu terpisah. Nah,
Hal ini dapat kita lihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh. Diceritakan pada suatu hari Al-Barra bin Azib ini keluar bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah dari golongan Ansor. Ketika kami sampai di tempat pemakaman, ia berkata, kemudian Rasulullah SAW berbicara tentang peristiwa pencabutan ruh seorang mukmin. Maka jiwanya atau ruh keluar seperti mengalirnya air dari tempatnya, lalu ia diambil oleh malaikat maut. Adapun tentang pencabutan ruh orang kafir, maka beliau berkata, maka malaikat itu mencabutnya dengan keras, sebagaimana dicabutnya besi pembakar daging atau ujungnya berjeruji dari dalam wol yang basah. Lalu malaikat maut mengambilnya. Nah, dari hadis ini menceritakan tentang cara pencabutan ruh dari jasad seorang manusia. Apabila ruh tersebut terpisah dari jasad, maka seorang tersebut dikatakan meninggal. Selain hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Para ulama tafsir berpendapat bahwa kalimat al-watin itu adalah tangkai tempat bergantungnya jantung. Jika dipotong, maka kematian pasti akan terjadi. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Begitu juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya Aisyah, ma azala adidu alamat ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Fahada au an wajadtu inqita'a abhari min dhalikas sam. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun yang aku makan di Khaybar. Maka saat itu aku merasakan terputusnya urat nadi di leherku akibat racun itu." Nah, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari berkata bahwa kalimat al-abhar itu adalah urat nadi yang terletak di dalam rongga dada yang bersambung dengan jantung. Nah, jika dia terputus, maka mengakibatkan terjadinya kematian. Begitu juga ditambahkan oleh Imam Al-Khattabi yang berkata bahwa jantung bersambung dengannya. Nah, al-abhar dalam ilmu kedokteran modern itu disebut aorta, yaitu pembuluh nadi besar sebagai saluran peredaran darah menuju otak dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan tentang hakikat kematian, beliau berkata bahwa makna kematian adalah perubahan keadaan saja, yaitu ruh tetap ada setelah berpisah dengan jasad dalam keadaan tersiksa atau mendapatkan nikmat. Dan kematian diibaratkan sebagai pembelotan semua anggota tubuh terhadap ruh, karena semua anggota tubuh adalah alat dan rohlah yang menggunakan alat atau organ tubuh tersebut. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, ruh itu kematian itu adalah pemisahan antara ruh dan jasad, ketika ruh tidak lagi bisa memerintah kepada jasad atau anggota tubuh. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah, beliau berkata banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ruh ketika dia dicabut dari jasad, yang kelak akan diberi nikmat,
atau ditimpa azab sebagaimana telah dikatakan kepadanya, keluarlah wahai ruh yang mulia. Jadi kematian itu menurut Ibnu Taimiyah juga adalah ketika ruh itu keluar dari jasad. Nah, dalam hal ini sebenarnya dalam mengenai apa yang dinamakan kematian ini, para ahli medis dengan para ulama atau ahli fikih secara garis besar mereka sebenarnya sepakat bahwa yang dinamakan kematian itu adalah terpisahnya ruh dari badan. Dan dalam penelitian kedokteran bahwasanya yang menyatakan akhir kehidupan manusia itu adalah ketika matinya batang otak manusia. Jadi ketika dia tidak bisa lagi berfungsi. Kemudian tetapi mati batang otak ini dalam kedokteran itu masih bisa dikaitkan dengan upaya tertentu, salah satunya dengan menggunakan alat bantu hidup. Nah, karena itulah pemastian kematian itu apakah setelah alat bantu itu tidak bisa berfungsi lagi atau bisa dicabut. Jadi sebenarnya secara garis besar dalam ilmu kedokteran dan ilmu fikih kematian itu sama. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini bahwa yang dinamakan kematian itu adalah ketika hilang tanda-tanda kehidupan dari diri seorang manusia. Nah, baik misalnya dimenyatakan bisa dengan sesuatu alat atau diketahui dengan perasaan. Muslimah, pemirsa TPR Kalimantan Selatan, kita akan membahas lebih jauh kapan atau diperbolehkannya mencabut alat bantu hidup itu kapan. Ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPR Kalimantan Selatan, kita telah membahas tadi bahwasanya kematian itu kalau menurut para ahli medis adalah ketika batang otaknya itu sudah berhenti fungsinya. Begitu juga menurut para ulama bahwasanya yang dinamakan kematian itu adalah ketika ruh berpisah dari badan, yaitu ketika tanda-tanda kehidupan pada jasad kita itu sudah hilang atau sudah tidak bisa dilihat. Nah, namun pada beberapa kondisi ada beberapa pasien yang walaupun sudah batang otaknya tidak berfungsi lagi, tetapi tanda-tanda kehidupannya masih bisa dilihat karena badan dia masih tersambung dengan alat-alat bantu hidup. Jadi jantungnya masih seperti berdetak, kemudian dadanya masih bisa turun naik karena dibantu dengan alat tersebut. Nah, kapan kita bisa mencabut ini? Jadi kalau misalnya alat bantu ini dicabut, maka pasien itu otomatis akan meninggal gitu. Nah, apakah boleh dicabut seketika atau tidak? Nah, dalam hal ini para ahli medis mereka tidak mengatakan bahwasanya hal tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Jadi misalnya alat bantu hidup ini bisa dicabut dari tubuh pasien itu harus memperhatikan beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika organ-organ vital pasien ini kembali berfungsi normal. Nah, sehingga dokter yang menangani ini merasa yakin bahwa kondisi kritis itu telah hilang dan tidak ada faktor yang mengharuskan seorang pasien tetap memakai alat bantu tersebut secara terus-menerus. Nah, jadi kalau misalnya pasien ini sudah kondisinya pulih, maka alat bantu itu boleh untuk dicabut. Kemudian yang kedua adalah ketika organ vital seorang pasien itu
berhenti bekerja dan kematian telah terjadi sehingga otak dan jantung tidak berfungsi. Nah, jantung tidak bisa berdenyut untuk menerima dan memompa darah, kemudian pernapasan terhenti dan otak tidak menerima asupan yang sampai kepadanya. Bahkan setelah dilakukan CPR juga itu tidak menerima atau tidak berhasil. Nah, jika dalam kondisi seperti ini, maka secara medis dokter itu boleh memutuskan untuk melepas semua peralatan yang menyatakan kematian pasien secara sempurna. Adapun pada kondisi ketiga, jadi kalau kondisi pertama pasien dinyatakan telah melewati masa kritis, itu berarti boleh alat bantunya dicabut. Atau pada kondisi kedua pasien memang dinyatakan 100% meninggal dunia, maka alat bantunya boleh dicabut. Yang jadi permasalahan fikih ini adalah ketika otak berhenti menerima asupan, tetapi organ-organ lain bisa tetap bekerja cuman melalui alat bantu hidup. Nah, seperti perawatan yang insentif di ruang ICU. Nah, jadi dalam keadaan ini, jadi yang menggerakkan paru-paru atau yang mengalirkan darah itu hanya alat bantu, bukan tubuh kita yang bergerak sendiri. Jadi seolah-olah kita masih hidup, tetapi tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, dalam hal ini kehidupan ini hanya didukung oleh alat, dan ini bisa berlangsung lama, bisa sebulan, 2 bulan, atau bahkan dalam waktu yang lebih lama dari hal tersebut. Nah, pada situasi ini maka dokter akan mengatakan bahwa pasien ini adalah mengalami kematian batang otak. Tetapi untuk mencabut alat bantu ini secara medis itu seorang dokter yang bernama Mukhtar As-Salami, dalam kitab beliau At-Tibbu fi Dhaw'il Iman, beliau menuliskan bahwa alat bantu ini bisa dicabut dalam beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah jika alat-alat yang digunakan pada pasien yang mati batang otaknya ini dibutuhkan oleh pasien lain, maka alat bantu ini boleh dicabut dan dipakaikan kepada orang yang membutuhkan tersebut untuk menolong supaya dia bisa terselamatkan. Kemudian yang kedua, jika biaya yang dibutuhkan untuk terus-menerus memasang alat tersebut sedemikian besar sehingga berdampak pada pengobatan pasien lain atau mempersulit keluarganya. Nah, dalam kondisi ini juga secara medis alat tersebut boleh untuk dicabut kemudian dipasangkan atau diarahkan kepada pasien lain yang lebih membutuhkan. Ini secara medis. Adapun secara pandangan fikih, ketika alat bantu ini akan dicabut dari pasien yang mengalami mati batang otak ini, itu boleh dicabut ketika dokter menetapkan bahwa kondisi pasien ini sangat buruk sehingga tidak diharapkan untuk sembuh walaupun melalui alat ini. Nah, maka dalam kondisi ini itu hukumnya jaiz atau boleh untuk dilepaskan karena keberadaan alat ini tidak banyak membantu untuk kelangsungan hidup si pasien tersebut. Bahkan pemanahan alat ini juga tidak memberi manfaat kepada pasien, dan ini hanya akan memperpanjang penderitaan dari pasien tersebut. Nah, karena itulah para ulama mengatakan boleh. Namun jika kondisinya diputuskan menurut kesehatan bahwa pasien ini masih bisa diharapkan sembuh, maka alat tersebut secara fikih tidak boleh dicabut. Jadi ditunggu sampai benar-benar pasien tersebut tidak bisa lagi diharapkan untuk sembuh. Kemudian menurut fatwa Majma' Ulama yang terjadi di Kuwait pada tahun 1981,
Komite Fatwa dari Kementerian Wakaf Kuwait, mereka mengatakan bahwasanya membolehkan pencabutan alat bantu hidup dari pasien yang diyakini akan segera meninggal. Nah, kemudian alat tersebut dipasangkan kepada pasien yang lain yang diyakini dapat bertahan hidup dengan alat tersebut atas dasar analisa medis yang kuat. Nah, pendapat ini antara lain didasari oleh pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana juga di dalam fatwa dari Majma' al-Ulama pada tahun 1983, seorang yang dinyatakan telah meninggal secara syar'i oleh karenanya diberlakukan semua hukum-hukum mayat apabila jelas dua tandanya. Yang pertama adalah apabila jantung dan napasnya telah berhenti secara sempurna, kemudian apabila seluruh fungsi otaknya telah berhenti. Maka pada kondisi ini diizinkan kepada para ahli medis untuk mencabut alat bantu hidup tersebut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan bisa kita jadikan rujukan apabila terjadi pada diri kita atau kepada orang lain di sekitar kita. Kita tutup kajian kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.